Dut, gue mau undang lu nggak bisa reservasi. Ini dia kreator, bogel, ulala. Tapi dia sehari 40 juta loh. Anjir, salah dia, bukan. Enggak, dia 200 juta. Tapi kan komisinya berapa? Komisinya paling banyak misalnya anggaplah let's say 30% atau 20%, 40 jetong. Bukan lagi. Apa nggak miliuner, Nek? Jadi pembahasan gue TikTok Shop tutup, iya kan? Yang pada berjualan berhenti. Coba direkod dulu. Coba direkod dulu. Itu gimana nih, kita lagi meeting apa gimana sih sebenarnya, gue bingung. Gimana sih? Jadi gimana caranya? Apanya? TikToknya tutup katanya. Dari cara itu ya sekarang. Oh gini lo mau tanya tentang gue dari gue ya. Kalau gue kita mau bahas dari yang namanya teknologinya dulu lah ya kan. Yang namanya teknologi itu dia adalah punya dua mata pisau, seperti dua mata pisau. Jadi ada baik dan ada jelek, sama seperti manusia juga ya. Ada kekurangannya, ada baik, ada kelebihan ya. Jadi gitu. Semuanya itu ada yang menguntungkan, ada yang tidak gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kiri pojok kanan ya kan, atas bawah juga, depan belakang. Nungguin ya? Udah cepet. Sebenarnya kesian juga buat para mereka yang nggak punya TikTok Shop atau gimana. Jadi nggak bisa. Gue nggak setuju. Kenapa? Karena kan eranya udah generasi apa namanya? Generasi Z atau apa generasi Z ya. Harusnya yang namanya mereka yang punya toko, misalnya oke lah yang punya, let's say punya toko dia di Tanah Abang atau apa misalnya, emak-emaknya ya anaknya dong bikinin TikTok buat bapaknya gitu maksud gue. Iya ngerti. Nah makanya itu kan ada dua yang namanya baik dan buruk. Tidak semua orang itu bisa menyikapi yang namanya kemajuan teknologi gitu. Dan cuanin coba lo suruh cuanin, ya kan? Walaupun kayak gitu-gitu misalnya lu yang suruh ini, tapi kan belum tentu itu bisa bergerak. Iya benar. Ada buat mereka kayaknya ini nggak worth it gitu. Kita harus yang stay kerja 24 jam kayak orang nggak tahu waktu gitu loh. Jadi besok lagi enggak gitu. Tapi gue mohon maaf kalau gue ada salah kata sebelumnya ya. Cuma ini dari pengetahuan gue. Kebaikannya itu yang memudahkan kita untuk bertransaksi gitu. Transaksi secara digital, transaksi secara kita nggak perlu keluar rumah, menghemat waktu ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau di sini berarti yang dirugikan orang yang gagal teknologi, yang gaptek gitu. Orang yang gaptek gitu. Sebenarnya banyak juga bos-bos tuh yang gaptek dan mereka tuh yang nggak peduli gitu loh. Mereka ya udah gitu maksudnya mereka tidak mau belajar, sekalipun mereka nyuruh anak buahnya juga dia tetap kayaknya ini nggak worth it gitu. Ini karena kan biasanya kalau orang yang benar-benar ya mereka kerja office hour dong. Office hour. Kalau ini kan kerja terus 24 jam 3 hari 3 malam. Tapi itu bahaya loh sebenarnya. Tapi lo bayangin nggak orang yang rumahnya di daerah yang harus misalnya lu mau belanja murah lo harus ke Tanah Abang gitu. Kan enggak dong. Iya yang ngerti enggak. Itu juga sebenarnya itu juga menguntungkan. Tadi kan gue bilang menghemat waktu dan kita memudahkan transaksi secara digital gitu. Jadi sebenarnya dengan TikTok Shop ditutup, lo setuju atau enggak? Gue sih setuju. Setuju. Tapi kan ada e-commerce lain yang udah jualan kayak gitu, yang udah ada live juga gitu. Iya, tapi mereka kalau buat gue tuh lebih normal ya cara jam kerjanya gitu, apa segala macam. Kalau ini gue ngeliat kayaknya ini orang udah nggak normal gitu. Kayak udah mohon maaf ya kalau gue yang kerja gitu ya, kalau gue kerja terus-terusan kayak gitu, gue kayaknya udah nggak waras deh. Bener nggak? Kalau gue yang permasalahin kalau dari TikTok Shop itu sebenarnya barang-barang yang benar-benar yang sangat murah dijual dan dari sana gitu. Dari sana maksudnya? Dan dia ada yang pegang? Ada. Ini gue ngapain dia pegang? Nggak apa-apa, taruh aja. Misalnya beberapa kali gue pesen barang, gue sendiri juga salah satu korban TikTok Shop gitu. Lalu gue beli barang di TikTok Shop gitu. Bahkan sampai sekarang mau tutup masih ada yang nyangkut nih, gue bingung nih gimana nih. Iya, tapi gue sering ada pesan barang yang istilahnya barang itu nggak mahal, cuma 20.000 30.000 datang langsung dari Cina, itu benar-benar dikirim gitu loh. Itu jatuhin pasaran banget nggak sih menurut lo? Enggak, kalau gue sih enggak, karena gue juga sebenarnya orang yang ini punya siapa? check out juga nih, tapi check out bukannya di TikTok ya, check out di
aplikasi orange gitu. Yes. Dan itu kayak kacamata gue yang lu punya itu juga Iya. dari China, dari Iya, tapi kan memang itu memang udah tempatnya dia di situ. Iya, Karena iya. kalau di Karena jadi shop ini dia ada apa harganya tuh jadi jauh lebih murah. tapi buat gue dia tuh galau dalam arti gini, lo TikTok mau kemana sih? Lo mau Iya. live streaming apa lo mau jualan apa mau gimana? Lo sebenarnya lo punya aplikasi ini lo mau kemana gitu loh? Iya, dan Mau dibawa kemana kalau gitu? gue sebagai konten kreator jadi kayak bingung. Maksudnya kayak ini orang mau live mau nyari Nah jadi gift, iya jadi bingung kan mau nyari apa gift, jualan. mau nyari Udah begitu misalnya kita nih gue nih yang cuma biasa live biasa, terus tiba-tiba live jualan, Iya. itu langsung penontonnya drop. Nah iya langsung drop ya kan, nah, makanya Dan harus butuh berminggu-minggu berminggu-minggu berbulan-bulan untuk lo ngebangun branding lo sendiri. Nah nanti gila tiba-tiba kan? kalau misalnya kita live mau biasa Rame, gitu. iya ribet. Nah itu jadi sebenarnya dia mau mengarah kemana sih? Iya. Kalau gue ngeliatnya gitu ya. Kalau Tujuannya. iya, karena kita kalau Lo sebagai live streaming biasa atau lo Iya. pengen sebagai kayak gini, aplikasi kayak orange? misalnya si Eva nih ya. Siapa ya dia? Eva tahu nggak sih? Enggak. Eva siapa tadi gue bilang? Eva Badria. Eva Badria. Oh, Eva Badria. Eva Badria ini kan Ember. memang konsep live-nya nyanyi. Nah, iya. Jadi orang nyawer dia kan. Mm-mm. Nah, belum tentu kalau dia live jualan, Mm-mm. ada yang mau beli gitu loh. Iya. Jadi kita kayak drop dulu gitu. Coba tanya, kakak coba ngomong, semenjak ada TikTok Live yang berkembang ini berpengaruh nggak tentang live? Yang nonton beda orang. Iya. Viewersnya beda. Karena TikTok itu memang punya sendiri. Jadi kalau lo pengen live biasa, lo live biasa. Tapi kalau lo pengen live jualan, dia punya orang yang suka beli. Beda sama yang yang kalian. dimasalahin, TikTok ini punya apa namanya? Punya anak perusahaan dia misalnya dia punya toko official dianya gitu loh. Jadi otomatis yang kayak mungkin yang dirasain toko-toko kecil tuh kok kita udah live 24 jam tapi penonton cuma 4. Iya, kayak gitu. Kayak gitu. Kenapa nggak lo sama lo promoin semua? Iya, lo iya. masukin semua live dia mereka gitu. Makanya udah kaya ya kan. Tapi gue termasuk orang yang belanja di TikTok Shop sih. Kalau gue sih enggak. Kalau gue Belakangan ini terus terang ya. Bukan dihapus kan, cuma memang mau dipisahkan. Nggak tahu itu belum. Nah kalau dari Kak Erin setuju apa enggak? Kalau aku Kalau gue sih setuju. Kalau gue sih setuju. Karena sekarang masalahnya Indonesia udah nggak krisis lagi gitu loh, udah nggak Iya. depresi ekonomi dalam arti kayak waktu kemarin kita pandemi, nah itu lo gue setuju. boleh kayak gitu. Tapi kalau dibilang untuk memajukan orang yang jualan di Tanah Abang, itu gue nggak setuju. Karena terus terang kalau gue akan terbelanja di online. Entah itu e-commerce apa ya, mau toko hijau atau orange, gue pasti akan belanja di online karena efisien waktu. Gitu. Mungkin mereka juga punya online, cuma mereka tidak live, ngerti nggak? Nah, sebenarnya kan di toko orange pun juga ada live. Ada live. Salahnya TikTok mungkin karena memang awalnya dia sosial media, ya nggak? Sosial media ini cuma biasa aja. Nah, ya di sosial media kenapa ada keranjang kuning? Ada kan yang kuning dan dia jadi pengen mencoba gitu. Dan Padahal gue- jadi akhirnya nggak jelas gitu. Galau. Dan gue lihat jadi kayak Gabut. Heeh. Jadi gabut. Jadi Udah gitu Apa ada Iya. Orang kerjaan. Emang aku aja. Dari itu gimana tuh? Apa? Lanjut. Apa? Jadi lu punya e-commerce kayak Mami Louis, gue juga suka. Nah, Ya. gue juga suka. Tapi gue tuh yang bukannya gue gimana ya, maksudnya dalam arti ini orang serius lagi melahirkan dia masih live gitu ya, kuat banget gitu, Kalau gue semangat gitu, semangatnya keren. Kalau gue beli gadget, gue selalu beli di Coachun misalnya ya, ya kan. Tapi kalau gue jadi Coachun, gue dari awal karena dia kan dibilang kalau gue hanya jualan di TikTok gitu kan, dia bilang brandingnya dia kayak gitu. Kalau gue jadi dia, gue buka di semua e-commerce. Jadi kalau begitu salah satu tutup, ya gue nggak masalah, gue bisa live di tempat lain kok. Kalau di toko orange juga ada live kok. Iya. Kayak lu nih, lu bikin aja toko bagian di Iya, bikin toko baginda aja gitu loh. Jadi lu nggak usah terpantek sama satu orang gitu. Kalau bisa berkembang. kalau nggak salah nih di toko orang itu juga kalau orang yang live meskipun kita nggak follow Iya. itu yang live kelihatan semua. Kelihatan, mendingan lu bangun dari situ lagi, lu bangun dari nol. Maksudnya ya, lu nggak usah bangun dari nol, lalu nama udah ada, segala udah ada, udah lu tinggal memperkenalkan beres. Ya sama aja mereka, cuma ya kerja jangan 24 jam tidur nggak tidur. Ya sobat, jadi itu adalah pendapat dari Revi Markisa tadi. Markisa tuh dia. Iya. Gue. Oh, gue